Sekarang Islam jadi agama terbesar kedua di Thailand. This is no longer a religious war. BRN, Barisan Revolusi Nasional. Dan ini nama aslinya ini, bukan translatean, emang pakai bahasa Melayu. Gua kalau nggak salah dulu pernah ngomong kalau bakal ngebahas Islam di negara-negara di Asia Tenggara. Kalau udah masuk bulan puasa, kalau udah bulan Ramadan. Ya udah sesuai janji, kita bahas dari yang pertama. Kita bahas sejarah dan perkembangan Islam di Thailand. Di Learning by Google. Islam masuk ke Thailand diperkirakan melalui perdagangan dari Arab, Cina, dan India sekitar abad ke-10. Tapi ada juga yang bilang kalau Islam masuk ke Thailand lewat kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Ya, lumayan ya, ada kontribusi dikit. Nah, wilayah Thailand pertama yang dimasukin Islam ini adalah Patani di Thailand Selatan. Berbatasan sama Malaysia ini. Sekarang Islam jadi agama terbesar kedua di Thailand. Ini grafiknya nih. Ya, walaupun perbandingannya jauh banget ya. Tapi menurut gue emang berasa banget sih keberadaan Islam di Thailand. Nggak usah ke Patani, di Bangkok dulu aja deh. Kalau lu lagi jalan, lu pasti bakal nemu banyak cewek-cewek lokal yang pakai jilbab. Atau pas jam pulang kantor, itu kan banyak yang nunggu di halte tuh, nunggu bis mau pulang kan. Itu banyak tuh yang jilbaban. Habis itu di belakang mall-mall Siam itu tuh juga ada kampung muslim. Atau kalau dari museum Jim Thompson itu di seberangnya cuma dipisahin, apa ya, sungai kecil gitu doang, kanal kali ya. Cuma dipisahin kanal gitu doang. Jadi lu kalau di sana pas maghrib-maghrib itu ya kedengeran azan. Islam is a minority faith in Thailand, and Muslims in Bangkok have long lived peacefully with other faiths for centuries. Makanya wajar kalau di Thailand Selatan yang Islamnya mayoritas, ya suasana Islamnya tuh lebih berasa banget. Emang mayoritas? Di Patani, Provinsi Patani, 80% penduduknya itu Muslim. Provinsi Yala Muslimnya 68,9%. Di Narathiwat sama Satun, 67,8%. Terus di Songkhla juga banyak Muslimnya, cuma gue nggak tahu perbandingannya berapa. Dan semua provinsi yang gue sebutin tadi itu letaknya ada di Thailand Selatan. Patani is one of 4 provinces located in southern Thailand, where the majority of the population are Malay Muslim. Balik lagi ke sejarahnya, belum kelar tadi. Menurut ensiklopedia Islam terbitan Ikhtiar Baru Van Hoof, Patani ini awalnya ada di dalam kerajaan Buddha Intera yang dipimpin oleh Raja Payatunakpa. Suatu hari Raja Payatunakpa ini masuk Islam dan ganti nama jadi Sultan Ismail Shah. Dan dimulailah itu akhirnya kerajaan Islam Patani. The Krusei Mosque in southern Thailand's Patani province is an ancient place of worship, but it's also a symbol of the area's turbulent history dating back hundreds of years. Nah, ini ada sejarah yang kocak juga sih ini tentang asal nama Patani. Karena dia berbatasan sama Malaysia dan masih satu kawasan, ya akhirnya banyak budaya-budaya Malaysia yang ada juga di Patani. Termasuk bahasanya. Salah satunya asal nama Patani. Emang namanya dari mana? Ada 2 versi tentang asal namanya. Yang pertama dari cerita rakyat. Jadi suatu hari raja di sana, Raja Sriwangsa, dia ini lagi berburu. Terus dia nggak sengaja nemu kelinci yang putih, bersih, dan gedenya tuh seukuran kambing. Waduh. Abis itu kelincinya kabur dan hilang, terus Raja Sriwangsa ini nanya ke anak buahnya, kelinci yang tadi tuh kemana? Terus anak buahnya jawab, pantai Nila. Pantai ini, jadi pantai ini Patani. Habis itu akhirnya Raja Sriwangsa mutusin buat ngebangun kota di lokasi itu, di pantai itu. Dan akhirnya nama kotanya dikasih nama Pantai ini, Patani. Yang lebih mind-blowing lagi, akhirnya anak Raja Sriwangsa diangkat jadi pemimpin di Patani ini. Dia jadi pemimpin, terus dalam prosesnya akhirnya dia masuk Islam, jadi mu'alaf, dan ganti nama jadi Sultan Ismail Shah. Gila ya, cerita rakyatnya nyambung sama ensiklopedia Islam. Gila, ngeri. Cerita satunya lagi tentang asal nama nih. Jadi ada warga setempat yang disuruh raja buat survei daerah pantai. Buat dibikin jadi pemukiman baru. Setelah tempatnya ketemu, akhirnya dibangunlah pemukiman di situ. Sampai akhirnya jadi pusat perdagangan. Akhirnya buat mengenang jasa si warga, buat mengenang jasa si bapak yang survei pertama kali ini, dikasih namalah pemukiman ini sesuai dengan nama panggilan si bapak. Kebetulan si bapak itu biasa dipanggil Pak Tani. Kuat gua. Tapi sayangnya para penulis hikayat Patani dari abad 17 sampai 18 memastikan kalau cerita ini nggak bener. Dan mereka mendukung klaim bahwa kerajaan Patani ini dibangun oleh sultan. Berarti cerita yang pertama yang bener.
Terus Patani sampai di puncak kejayaannya di masa kepemimpinan Ratu Hijau antara tahun 1586 sampai 1616. Di masa kepemimpinan Ratu Hijau ini, Patani mulai menjalin hubungan sama Siam. Dan katanya kerajaan Patani ini waktu dipimpin sama Ratu Hijau ini perdagangannya maju banget sampai punya mata uangnya sendiri. Abis Ratu Hijau meninggal, posisinya digantiin sama adiknya yang jadi Ratu Biru. Dan abis Ratu Biru meninggal, digantiin lagi sama adiknya yang jadi Ratu Ungu. Nah, di bawah kepemimpinan Ratu Ungu inilah, kerajaan Patani ini mulai suka ngajak ribut kerajaan Siam. Gelar peracau yang diadaptasi dari Siam ini diganti sama Ratu Ungu, jadi gelar Paduka Shah Alam. Terus Patani juga berhenti ngirim bunga emas ke Siam. Apaan tuh bunga emas? Jadi dulu setiap 3 tahun sekali kerajaan Patani ini selalu ngirim bunga emas ke kerajaan Siam sebagai simbol hubungan baik, sebagai simbol pertemanan. Dan kegiatan ngirim bunga emas ini akhirnya berhenti di bawah kepemimpinan Ratu Ungu. Ya, ribut dah nih dah. Abis nyetop tradisi bunga emas, terus Ratu Ungu ini menjalin aliansi dengan Johor. Dengan cara nikahin anak perempuannya yang nantinya jadi Ratu Kuning dengan penguasa Johor waktu itu, Sultan Abdul Jalil Shah III. Nah, kalau Ratu Ungu tadi sikapnya tuh keras banget ke Siam, anaknya Ratu Kuning memilih buat ngambil sikap damai dengan Siam. Cari aman. Tapi pas Raja Petraca sukses ngambil alih Ayutthaya di tahun 1688, Patani nolak buat ngakuin pemerintahan dan pemberontakannya. Habis itu ya diserang lah itu Patani. Akhirnya tahun 1785 Patani kalah dari Siam, seluruh kota Patani dihancurkan dan dipindahin beberapa mil ke barat. Terus karena ada beberapa kali pemberontakan, akhirnya Patani ini dibagi jadi 7 kerajaan kecil pada masa pemerintahan Rama II. Dibagi-bagi biar terpecah belah, jadi lebih gampang kontrolnya. Sama lebih gampang ngadu dombanya sih kan. Dan lewat perjanjian Berne tahun 1826, Inggris mengakui kepemilikan Siam atas wilayah Patani. Jadi Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu diambil sama Inggris, Patani tetap punya Siam. Nah, di zaman sekarang buat menunjang kebutuhan warga negaranya yang beragama Islam, di Thailand jadinya ada orang yang diangkat sebagai mufti dan gelarnya adalah Syekhul Islam. Pokoknya semua kebijakan yang berhubungan sama umat Islam di Thailand tuh semuanya mufti yang urus. Selain itu, mufti ini berfungsi juga sebagai penghubung antara umat Islam Thailand dengan raja. Oke. Mau komen tapi takut? ไม่พอใจและมองว่าการกระทำดังกล่าวนั้นไม่เหมาะสมโดยระหว่างการแถลงข่าวท่านจุฬาราชมนตรีได้ร่ำไห้ตลอดเวลา Ya, tapi tetap aja namanya wilayah dan masyarakat sebesar itu dengan sejarah panjang dan berbeda dari mayoritasnya kan, pasti ya ada aja masalahnya. Kayak yang dibilang di buku Sejarah Asia Tenggara karya MC Rickleff. Di situ disebut kalau tantangan terbesar dalam proses integrasi nasional Thailand itu selalu datang dari Thailand Selatan. Karena adanya gerakan-gerakan separatis. Tapi ini terus jangan lo generalisir kalau semua orang di Thailand Selatan itu pengen pisah dan ngeberontak ya. Pemberontakan ini cuma sebagian kecil dan akhirnya ngebentuk grup sendiri. Mirip kayak GAM di Aceh, Papua Merdeka di Papua. Atau kalau di Filipina itu ada Moro Islamic Liberation Front. Tetap jangan disingkat, bahaya. Kalau di Thailand Selatan nama gerakan separatisnya adalah BRN, Barisan Revolusi Nasional. Dan ini nama aslinya ini, bukan translatean, emang pakai bahasa Melayu. BRN adalah suatu gerakan pembebasan bangsa petani dari belenggu penjajahan Siam. Ingat sekali lagi kalau ada masalah separatis gini jangan digeneralisir karena masing-masing orang kan sikapnya, pandangannya, sama pengalamannya beda-beda. Kalau ada yang cerita misalnya Muslim Patani suka dibunuh diem-diem atau dibikin hilang, ingat kalau yang dibikin hilang di Thailand itu nggak cuma Muslim. Kalau mau lebih detailnya bisa cek video gue yang ngebahas tentang peraturan pasal 112 dan orang-orang hilang di Thailand. More people want to leave the groups because they're coming to understand that this is no longer a religious war, because according to Islamic teaching, killing children and women is wrong. Nah, kalau lo ingat video hoax ini, video Raja Thailand mengundang ulama muslim untuk doa bersama tolak bala COVID-19. Nah, ini ternyata sebenarnya adalah video lomba MTQ di Patani, di Thailand Selatan. Dan Raja di sini diundang buat nyerahin hadiah. Tapi tetap aja kayaknya orang kita lebih suka yang versi hoaxnya, yang versi tolak bala. Ya, emang gitu orang kita ya. Pengennya tolak bala tapi nggak pengen tolak hoax. Aduh, orang kita. Ya mungkin abis ini bakal banyak yang nanya.
Jadi orang muslim di Thailand itu aman-aman aja apa enggak? Ya jawabannya nggak 100% bisa kita pastiin sih, apalagi kan ada gerakan separatis tadi ya. Tapi gue pernah ngobrol sama beberapa followers gue yang tinggal di Patani. Mereka sih so far tinggal di sana ngerasa nggak ada masalah yang nyeremin, aman-aman aja. Temen gue di Bangkok juga ada satu yang muslim, kehidupannya selalu ceria, nggak ada tanda-tanda kena diskriminasi. Tapi kalau lu kali ada pengalaman hidup sebagai muslim di Thailand Selatan, atau Thailand keseluruhan lah, mau itu pengalaman baik atau buruk, ya bisa di-share di komen. Ini ada satu contoh kasus di tahun 2011, di mana ada kejadian penyerangan imam masjid di Patani. Pelakunya nggak tahu siapa, tapi habis itu ada salah satu jemaat masjid itu yang berasumsi kalau yang nyerang imam adalah biksu. Dan langsung nyerang salah satu biksu di sana. Dan yang gue suka di sini, habis kejadian itu masing-masing pemimpin ini, baik imam dan biksunya, nggak kemakan kelakuan oknum dan tetap berusaha ngejaga keharmonisan di sana. I don't want to search for who did this to him. I only keep praying to God that peace may come in the near future. My job is to draw people to come to the mosque, and whatever happens, let it be. I'm afraid that I will become too involved if I pay too much attention. I believe this attack was carried out by a group using a new strategy. We live in harmony with the old generation of Muslims. But this group is trying to raise the new age to hate our religion. To live in harmony in this world, you need these two religions to provide balance. Oke, sekian learning by googling kali ini tentang sejarah dan perkembangan Islam di Thailand. Tadinya gue mau bahas sampai gesekan-gesekan sosial umat muslim di sana. Tapi gue ngerinya ntar malah dijadiin bahan umat judgmental buat sotoy, buat asal generalisir. Tapi kalau ternyata banyak yang tertarik buat ngomongin ini, buat ngebahas ini, ya bakal gue bahas. Jadi ya silahkan komen. Terus kalau lu ada revisi, kali gue ada salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang gak ada di video, bisa lu tulis di komen juga. Kita diskusi di situ kayak biasa. Thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!